Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Saya Badan Kuliah Monjaki, pimpinan Majelis Ghafilin Samaturah Pamanda Kiai Haji Raden Muhammad Giatram Jalbarkisai, malam mantar beliau beserta keluarga, ekonomi, kesehatan, doa batin, lancar segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Setelah juga nanti Monjaki, para alim, para ulama, para asatidah, malam mantar ajunan sederajah, ekonomi, kesehatan, doa batin, hajat dan pengabulkan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Saya terjukan Badan Kuliah Monjaki, Badan Kuliah hormati tuan rumah malam semakin atas nama Ibu Solehah, malam mantar beliau beserta keluarga dikumpulkan bersama kasih-kasih Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum akhirat, amin ya rabbal alamin. Terjukan saya terakhir saya Badan Kuliah Monjaki, para hadirin, para hadirat jamaah Dzikrul Ghafilin, malam mantar kita ajunan saja paling istiqomah, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Malam semakin kisah turunan, ternyata yang turunan panekah binian lebih lebur posisi ebel, padahal biasa lakian saya lebur ebel, nanti turunan panekah saya binian saya lebur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita taklim, kita juga lupa menyebutkan himbawan. Saya Badan Kuliah Monjaki, kula hormati cendekiawan muda, cendekiawati, wa nakhusu bi dzikr huna Al-Ustaz Ahmad Hafid, keluarga dari Ibu Solehah, Ustaz Hafid Panekah, kancana kula S-Tain, S2, pasca sarjana. Nah, insyaallah beliau menjadi penerus dan calon cendekiawan Islam muda, amin ya rabbal alamin. Malam semangkin malam ke sana insyaallah pada malam ke-10 dari bulan Rabiul Awal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada beliau panekah cek cinta ke umatnya, sampai beliau berani menjamin surga untuk umatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat lagi sareng Imam Al-Bukhari, kullu ummati yadkhulul jannah. Kabeh tang umat panikah dari laki, sebini, sekeni, serajah, setua, semoda, kabeh bakal masuk ke surga. Amin. Ternyata illa man aba, kecuali orang-orang yang menolaknya. Akhirnya para sahabat bingung, mak badah umat Rasulullah SAW menolak masuk ke surga. Akhirnya para sahabat katanya ke ajunan Nabi Muhammad SAW, wa man aba ya Rasulullah, siapa orang saya bisa yang mau menolak ajakanmu menuju surga ya Allah Subhanahu wa taala. Tabula Rasulullah SAW, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Tabula Rasulullah, sama-sama orang saya taat ke sengkok, saya toro ocak ke sengkok, yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dakhala jannah, masuk ke surga.
Waman asani faqad aba. Siapa orang yang saya maksiat ke engkau, maksiat ke Allah Subhanahu wa taala, faqad aba. Nah, orang manakah yang menolak surganya Allah Subhanahu wa taala? Malaman kita termasuk orang-orang yang menerima ajakan Rasulullah SAW untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada cinta Rasulullah SAW, dak kita sang ajunan. Dak ramah kita membalas cintanya Rasulullah SAW. Ternyata dirangkum oleh para ulama alamatul mahabbah di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW takdir toh pada duaan. Yang pertama, al-ittiba, kita mengikuti Rasulullah SAW. Yang nomor 2, kathratul dzikir, memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan media sholawat dan lain sebagainya. Nasihat pertama, al-ittiba, manakah mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Dak remah Nabi Muhammad minum, dak remah Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam rumah, dak remah Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam kamar mandi, dak remah Nabi Muhammad ketika apa bahasanya berhubungan dengan istri bersama tunana. Tedung. Pol kami anak sarang dan ternyata di setiap hidup beliau, dari awal bangun, dari berjaga sampai tunggu boleh, tapi ada cara-caranya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita semuanya itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah makan kita salat. Rasulullah makan kita majaz zakat, ya zakat. Rasulullah makan kita apa Ramadan, apa sah. Nah, orang yang meninggalkan puasa tak puasa, salat tak salat, zakat tak majaz, akhirnya bisa masuk ke surga. Melarat tak melarat masuk ke surga. Melarat. Karena dia telah meninggalkan perintah Rasulullah SAW. Misalnya adab ketika ketika ikuran tedung sarang rajinah, ternyata pada doa hafal namanya pengkuan. Saya kita kabin hafal tuh. Ilham. Dan ilham doa ketika ternyata mau tidur nih semar-semar nih. Doa ketika berhubungan di rumah, udah hafal. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Allahumma lupain. Domingo pun kuliah deh kan. Istilah yang lagi Domingo. Allahumma jannibna syaitan ya Allah. Dan Ramadan tapi yang perlu nak yaman lagi menentukan istiqomah yaman lagi insyaallah hafal, karena sudah makin Domingo tak yaman lagi total semuanya. Kalau berada dan jalan Allahumma ala kulli hal kalau pengen gugur. Nah, ternyata dua nikah supaya setan tak norok menyaman. Mulai sampai daftar kan baca bismillah sampai setan mana kata nurut kan salah bismillahirrahmanirrahim. Setan sampai mana tak nurut salah, maka nase akan cukup berelai. Nah, menabi sampai kompol paling kasih penting sampai kudu baca doa malah setan tak normalnya. Jadi jangan heran deki pas sampai andi anak pas lahir anak cengil. Ternyata jika mereka bisa terjadi mungkin ketika proses pembuatan anak itu ya dia agak membaca doa, tak ada doa. Akhirnya saya tak norok nyaman.
Allah anak-anak dari Yahudi Gofilin soleh solehah amin ya rabbal alamin. Mereka yang nomor 1 al-ittiba, yang nomor 2 kasratul dzikir. Jadi kunci mahabbah, bukti kita cinta kepada Rasulullah ada 2. Yang pertama ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2 kasratul dzikir, memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terguna para ulama Abdirfama kabi sholah ala nabi Lesan panekah evakon abdir, harumkanlah. Apa bahasa Maduranya harumkanlah? Para om calon beranjeriah ya, tak mampu membahas tapi soalnya tak ulang lagi. Para om, para om sirana sampeyan bisolatnya ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sampai nganggur, menawi sampai jalan, menawi sampai makan ke pasar, sallallahu Muhammad. Nabi sangkah cukup Muhammad sampai dia Pak kalimat Muhammad menikah katanya sampean. Insyaallah jawaban ulama as-salatu wassalamu alaihi maghfiratun min Allah, wassalatu wassalamu alaihi farajun min qulubi dunya wal akhirah, wassalatu wassalamu alaihi silahul lil mukminin. Sholawat kita baca adalah salah satu sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat yang kita baca adalah kunci pintu keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah senjata untuk orang mukmin. Mengapa orang mukmin? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kula bertanya-tanya tentang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ternyata malam jawab sareng guru kita saja hari ini. Ternyata salawat malaikah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bukan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang Islam? Mengapa bukan dengan kalimat Islam, menggunakan kalimat iman? Ternyata yang Allah mudahkan lisannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW hanya orang-orang yang beriman. Semoga kita bersama anjuran saja termasuk orang-orang yang beriman, sehingga kita bisa bersalawat dengan mudah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga anjuran dari Nabi Muhammad SAW dalam kategori al-ittiba, mereka mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad SAW, meniru bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah ketika suami bersama istri, jangan sampai suami menyakiti hati istri. Setuju tak setuju? Maka suami istri harus menghormati suami. Kan ada lagunya. Ya, tahu lagunya. Tahu nih. Bulan Februari. Terima kasih. Manis. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Air mata istri, tangisan bidadari. Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Ini gara-gara Lesti Soreski viral semua. Alhamdulillah. Maka tugas sampean memviralkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Air mata istri, tangisan bidadari. Asik. Akhirnya jawab sarmakian. Wahai para istri, hormati suami, karena murka suami neraka akan menanti. Masalah. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Jadi saya rakyat untuk menyayangi dan mengayomi dan menafkahi istri,
saya binian kau tuh menghormati dan mentaati suami. Sampai-sampai yang berijma Rasulullah SAW beda keluarganya, keluarga Kibur Kabir, ternyata menabi Arab mereka, Roma mereka susun bu, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, setelah Roma mereka bisa telok keluarga, kakak ke atas, ada baba, sepo, paling baba. Nah, mereka ya Arab. Nah, ternyata pengantin baru ini sang suami merantau alangkah keluar kota Madinah. Baba yang sepuluh sakit. Nah, kebetulan suami ini anak pertama, jadi posisinya yang paling atas. Dan sekolah pas berpasan sakit. Akhirnya si suami paling amankan alako merantau jauh dengan pesan, wahai istriku, apapun yang terjadi jangan sampai kau turun dari rumah ini. Terguna sang suami amanah dari laki. Wahai istriku, jangan apapun yang terjadi jangan kamu turun, jangan kamu keluar dari rumah ini. Nah, karena istri mereka amanah, dijaga amanahnya, tentu beliau tak pernah turun dari rumah ke bawah, kun di atas. Sampai suatu hari orang sepunya, Reza Bona sakit sahabu, para seda, para meninggal. Bingung mereka, apakah saya harus turun dan melanggar perintah suami atau ke bawah melayani orang tuanya? Bingung mereka. Akhirnya beliau karena bingung menulis surat ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditujukan kepada Rasulullah. Ditulis surat, ya Rasulullah, fulanah bin fulanah istri fulan yang sekarang suami saya sedang merantau ke luar negeri dan posisi saya ada di lantai atas, sedangkan orang tua saya ada di bawah sedang sakit. Bagaimana jalan keluarnya? Apakah saya harus mentaati suami saya ataukah harus saya melanggar dan melayani orang tua saya? Jawaban dari Rasulullah SAW apa? Kira-kira apa jawaban Rasulullah SAW? Ternyata beliau menjawab, ati zaujak, taatilah suamimu apapun yang terjadi. Karena istri mereka sudah ada di bawah kekuasaan suami. Insya Allah dengan berkah ketaatanmu kepada suamimu, Allah akan memberikan kesembuhan kepada orang tua. Alhamdulillah, karena wanita ini bini mereka hormat taat suaminya, lakinah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada orang tua, kepada respon. Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka kotu saya laki mengayomi, saya bini menghormati dan mentaati. Kula pernah mendapati terang oleh beda janda. Nah, janda mereka lumpuh. Semakin beda janda lumpuh. Beda janda lumpuh. Akhirnya cara bulan ngocak, bu, anak kau sampai anak jadi janda. Yang kisah, lagi anak bulan buru, gula yang akhir sama lagi anak bulan gara-gara lempung. Akhirnya kayak gula mereka kan, aman sih. Ternyata kayak gula ngocak, cek obatnya bu, sampai mangkat ke arah, insya kaju sampai. Mak bisa kan? Ini mau alat kesokan ke saya pulang. Jadi TKW yang insya Allah maju. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Depan ngomong, istri. Nah istri mereka karena semakin pula mengalami bagaimana situasi suami dan istri dan baru membina rumah tangga, ternyata laki mereka andi ego tinggi, leres, betul nih? Ego laki mereka petinggi, jadian penceremi, akhirnya bukan tabrakan, tongkar mulu. Nah, dalam jalan keluarnya adalah suami harus
menyatakan egonya. Karena istri tidak mungkin berhenti dari cerewet. Jadi saya ngalah, kau tuh kelakan. Karena terguna Imam Ali Al-Quraidi, inna min sya'nil awliya kana tahta amrul ata kana tahta hukmil mar'ah. Terguna beliau adalah biasana perkara para wali Allah Subhanahu wa taala menikah karena tahta hukmil mar'ah biasana andik bini seceremi. Nah, Nabi sampean laki benda andik bini seceremi bersyukurlah. Nang turun kita monggo. Insya Allah tadi calon wali Allah Subhanahu wa taala. Kula pun semakin berbuat jadi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena iki setahun 2 tahun kula pun jadi wali. Amin ya rabbal alamin. Minimal wali. Nah, minimal dua lagi makan oleh ketua bulan pun alhamdulillah. Mantan sehat. Mantan kita nanti jodoh bisa bertemu dengan jodohnya di waktu yang tepat dalam keadaan yang sempurna, dan semoga mantan selaju semakin sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saya terakhir adalah melanjutkan terguna guru kita Buya tentang Sohibul Khol semakin pasrah saya lagi Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Maka beda Pasuruan. Kemudian beliau menceritakan bagaimana sikap Kiai Hamid dengan para anaknya, dengan para santrinya, dan lain sebagainya. Kemudian lagi tentang bagaimana beliau bersama istrinya. Pasrah asmara jina beliau. Dari siapa nih? Oh nih. Asmara Nyai Nafisah. Nyai Nafisah. Ketika beliau naik ke alas tare pengajian, beliau mengkoncokan beliau ngibah berkat yang biasa jadi berkat. Tengah perjalanan beliau mau latih pada orang saya kelaparan. Akhirnya saya mengkirim mereka, beri berkata, ngirim pak, ngirim pak, beri sampai hamil. Dia pak ke Roma, dia pak ke Joko. Ternyata Nyai Nafisah sudah menunggu. Apa bahasa mana dia menunggu? Nah, Eden tos Nyai Nafisah mereka. Assalamualaikum. Siapa? Ya, laki aku. Assalamualaikum. Pas saya buka sanya Nyai Nafisah, saya tanya pertama kali apa? Bingung berkata. Mencet ya Hamid. Bingung ya Hamid. Bingung malah berkata. Sokuma sudah dikasih ke pengemis tadi, ada orang yang kelaparan. Nyai Nafisah mau ucapkan apa? Ya sudah, kamu tidur di musola saja. Ternyata berbelit-belit. Oke, serem Nyai Nafisah. Ternyata apa reaksi dari Kiai Hamid? Ya saya minta lotok kan. Iya, tidur di musola. Namanya sya'nul aulia, perkara aulia. Kau tuh sabar menghadapi istri secerai. Nah, saya ini semakin cek bangga bukan sama yang cerai ibu. Terus karena cerai ini, alhamdulillah, berarti laki-laki pulau Bali. Sampean betul juga berusaha untuk meminimalisir cerainya sampean mereka, karena berbahaya menabih mereka cerai ini sampai kemana-mana. Tidak saya beredar sampai ke tetangga, sampai ke yang sempurna, sampai ke bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semoga jangan kedua video laki ini saya di bini, kita adik laki, kita adik bini. Semoga dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW menjadi umatnya yang paling dicintai. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, tak terima semakin. Tentu yang paling penting adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ada dua. Yang pertama adalah al-ittiba, mengikuti langkah-langkah Rasulullah SAW. Yang nomor dua, kasratul dzikir, sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Mantan-mantan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.